Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Setelah membaca kisah ini, rasanya saya belum berbuat apa-apa untuk kemajuan dakwah Islam. Kisah ini saya angkat di channel Kampung Ilmu. Semoga dapat meningkatkan kegiatan dakwah kita bersama. Solahul abna min solahil aba. Kesolehan anak-anak berasal dari kesolehan bapak-bapaknya. Setiap hari Jumat setelah sholat, imam sebuah masjid dan putranya yang berusia 11 tahun pergi ke pusat kota Amsterdam. Sementara sang imam tinggal di pinggiran kota Amsterdam. Imam dan putranya ke pusat kota tujuannya untuk membagikan sebuah brosur kecil yang berjudul Jalan Menuju Surga dan brosur-brosur Islam lainnya kepada orang-orang yang lewat di jalan. Suatu hari, di hari Jumat siang, saatnya imam dan putranya turun ke jalan untuk membagikan brosur. Namun di luar sangat dingin, hujan pun sejak pagi turun dengan deras. Seperti biasanya, anak laki-lakinya sudah siap untuk membagikan brosur Islam. Karena cuaca sangat dingin, anak laki-laki itu mengenakan beberapa rangkap pakaian agar dia tidak kedinginan dan berkata, "Ya, ayah, aku sudah siap ya." Ayahnya bertanya, "Siap kenapa?" Anak laki-laki itu menjawab, "Ayah, sudah waktunya bagi kami untuk keluar dan membagikan pamflet-pamflet Islam ini." Ayahnya menjawab, "Cuaca di luar sangat dingin dan hujan deras." Anak laki-laki itu mengejutkan ayahnya dengan menjawab dan berkata, "Meskipun cuaca dingin, tetapi ayah, masih banyak orang yang pergi ke neraka. Tetapi ayah, masih banyak orang yang dengan sukarela pergi ke neraka." Ayahnya menjawab, "Tapi aku tidak akan keluar dalam cuaca seperti ini dinginnya." Anak laki-laki itu berkata, "Bolehkah ayah, saya pergi sendirian untuk membagikan brosur?" Ayahnya ragu-ragu sejenak. Lalu berkata, "Silahkan nak, hati-hati. Kamu bisa pergi untuk membagikan beberapa buku Islam itu." "Syukran ya abi, terima kasih ayah." Meskipun bocah ini baru berusia 11 tahun, dia berjalan sendirian di jalan-jalan kota dalam cuaca dingin dan hujan deras untuk membagikan brosur kepada orang-orang yang dia temui, yang dia jumpai di jalan. Dan dia terus pergi dari satu pintu ke pintu untuk membagikan brosur Islam secara gratis. Wa ba'da sa'ataini minal masyi tahtal matar, setelah 2 jam berjalan di tengah hujan dan dinginnya cuaca, akhirnya brosur Islam tinggal 1. Anak itu masih terus menyusuri jalan-jalan kota Amsterdam, mencari orang yang lewat di jalan yang mau diberi brosur Islam. Tetapi jalan benar-benar sepi sekali. Kemudian anak itu berbelok ke trotoar di seberang jalan yang dilaluinya. Lalu anak itu pergi ke rumah pertama yang dia temui untuk memberikan brosur. Wadakka jarosal bab walakin la ahada yajib. Dia tekan bel pintu. Bel berbunyi, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia tekan lagi, suara bel berbunyi terdengar hingga keluar, tetapi tidak ada orang yang menjawab atau keluar. Dia terus membunyikan bel berulang kali, tetapi tetap tidak ada yang menjawab. Dan dia ingin pergi, meninggalkan rumah itu. Dan benar anak itu sudah beberapa langkah meninggalkan rumah itu. Tapi dia urungkan. Dia balik lagi, dia tidak jadi meninggalkan rumah itu. Dia merasa ada sesuatu yang mencegahnya untuk meninggalkan rumah itu.
Sekali lagi dia berbalik ke pintu, membunyikan bel, dan kali ini mengetuk pintu dengan tangannya keras sekali. Dia terus gedor-gedor pintu itu. Dia tidak tahu mengapa itu ia lakukan. Dan dia tidak tahu mengapa dia mau menunggu begitu lama. Dan dia terus mengetuk pintu itu tidak henti-hentinya. Dan kali ini ada seorang perlahan-lahan membuka pintu. Benar, seorang wanita tua berdiri di pintu. Di raut wajahnya menunjukkan tanda-tanda kesedihan yang luar biasa. Dan dia berkata kepadanya, "Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, anakku?" Anak laki-laki kecil itu berkata kepadanya dan menatapnya dengan mata berbinar dan senyum di wajahnya yang seolah menerangi dunia batinnya yang sedang gelap. "Permisi, Bu, saya minta maaf jika saya mengganggu Ibu. Saya ke rumah Ibu hanya ingin memberitahu kepada Ibu bahwa Tuhan benar-benar mengasihi Anda. Tuhan benar-benar memperhatikan dan menjaga Ibu. Dan saya datang untuk memberikan brosur yang tinggal satu ini, Bu. Brosur ini akan memberitahu Ibu bagaimana cara mengenal Tuhan yang sebenarnya dan mengerti tujuan hidup serta tujuan sebenarnya dari penciptaan manusia dan bagaimana mencapai keridhoannya." Wa atahal Qutaib wa aradal insiraf faqala lahu syukran laka ya bunayya wa hayyakallah. Anak laki-laki itu memberikan brosur Islam dan segera ingin pergi. Tapi ibu itu berkata kepadanya, "Terima kasih anakku, Tuhan memberkati Anda." Minggu berikutnya setelah sholat Jumat, sang imam memberikan ceramahnya. Dan setelah selesai ia bertanya, "Apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin mengatakan sesuatu?" Di barisan belakang dan di antara para wanita ada seorang wanita tua dengan suara tenang berkata, "Hadirin semua, tidak ada seorang pun di kerumunan ini yang mengenal saya. Dan saya belum pernah ke sini sebelumnya. Dan sebelum Jumat lalu saya bukan seorang Muslim. Dan saya tidak pernah berpikir untuk menjadi Muslim. Suami saya meninggal beberapa bulan yang lalu, meninggalkan saya sendirian di dunia ini. Jumat lalu cuaca sangat dingin dan hujan turun dengan deras sejak pagi. Saya dicekam kesepian luar biasa beratnya. Saya merasa terasing. Lalu saya memutuskan untuk bunuh diri karena saya tidak punya harapan lagi dalam hidup ini. Maka saya mengambil tali dan kursi lalu naik ke atas di rumah saya. Dan saya mengikatkan tali ke salah satu balok langit-langit. Dan saya berdiri di kursi lalu mengikatkan ujung tali di leher saya. Saat itu saya sendirian dan saya merasa sedih sekali. Dan saya sudah siap-siap untuk melompat mengakhiri hidup. Wa faj'atan sami'tu sauta ronini jarosil bab. Tiba-tiba saya mendengar bel pintu berdering di ruang bawah. Saya berkata kepada diri saya akan menunggu beberapa saat. Kalau saya tidak menjawab, siapapun yang mengetuk pintu, dia sebentar lagi akan pergi. Kalau tidak ada jawaban, saya menunggu orang itu akan pergi, baru aku akan bunuh diri. Saya terus menunggu dia pergi, tetapi suara ketukan di pintu dan bunyi bel semakin lama semakin keras. Aku berkata pada diriku sendiri, siapakah ini? Siapakah ini mengganggu orang yang mau bunuh diri? Selama ini tidak ada seorang pun yang pernah membunyikan bel pintu rumah saya. Dan tidak ada orang yang datang menemui saya, tidak ada yang peduli terhadap saya. Aku melepas tali yang sudah aku lilitkan di leherku. Aku penasaran, aku ingin melihat siapa yang ada di pintu dan membunyikan bel terus-menerus. Dan siapa gerangan yang mengetok-ngetok pintu dengan keras tidak berhenti-henti ini. Indama fatahtul bab lam usaddiq aini.
Waqad kana sabiyyun saghirun wa 'ainahu tatalaqani wa 'ala wajhihi ibtisamuhu malaikah lam ara mithlaha min qabl haqiqiyun la yumkinuni an asifu alakum. Ketika saya membuka pintu, saya tidak bisa mempercayai mata saya. Dia masih kecil, namun matanya bersinar tajam, gemilau, dan wajahnya menyungging senyum malaikat yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Sejujurnya, saya tidak bisa menggambarkan kegantengan anak ini. Kata-kata yang keluar dari mulutnya menyentuh hati saya yang telah mati, dan kemudian melompat hidup kembali. Dan anak itu berkata kepada saya dengan suara malaikat, "Nyonya, sekarang saya datang untuk memberitahu Anda bahwa Tuhan benar-benar menyintai Anda dan menjaga Anda." Kemudian dia memberi saya brosur ini, At-Thoriqu ilal Jannah, jalan menuju surga. Seperti malaikat kecil ini datang kepada saya, tiba-tiba dia menghilang lagi. Dia menerobos dinginnya cuaca dan hujan, lalu saya menutup pintu. Dengan penuh perhatian, perlahan-lahan saya membaca setiap kata dari buku ini. Kemudian saya naik ke atas dan melepaskan tali dan menaruh kursi di tempat semula. Saya tidak memerlukan lagi, saya tidak membutuhkan lagi. Seperti yang kalian lihat saat ini, saya sekarang sangat bahagia sekali karena saya telah mengenal satu-satunya Tuhan yang benar. Saya sekarang sangat bahagia sekali karena saya telah mengenal satu-satunya Tuhan yang benar. Allahu Rabbul Alamin. Allah, Tuhan semesta alam. Karena alamat Islamic Center ini terletak di belakang brosur, maka saya seorang diri datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan terima kasih pula untuk malaikat kecil yang datang kepada saya pada waktu yang tepat, dan melalui dia jiwa saya diselamatkan dari keabadian di neraka. Muhammad Ajib.